Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, di sini kita akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis perusahaan. Nah, dalam materi hukum bisnis sudah pernah belum kawan-kawan mengetahui jenis-jenis perusahaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada pembedaan jenis perusahaan. Ada namanya perusahaan negara ya. Kalau kita sebut itu BUMN. Apa itu BUMN? Ada yang tahu? Badan usaha milik negara, Pak. Ya, itu perusahaan milik negara. Nah, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya punya negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dia ini perusahaan persero, perusahaan perseroan terbuka, perusahaan umum ya. Kemudian ini persero persero itu adalah BUMN ya, yang berbentuk PT. Nah, jadi ada badan usaha milik negara yang persero. Dia bentuknya PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 50% dimiliki negara. Tujuannya tetap sama ya, mencari keuntungan. Nah, kemudian ada persero TBK nih. Yaitu persero yang modal dan jumlah sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum melalui pasar modal. Jadi dia mainnya saham ya persero ini. Nah, ada namanya Perum ya, perusahaan umum. Perum itu bukan perumahan ya, perusahaan umum. Dia ini juga termasuk BUMN ya, yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, ini ya, ini namanya perusahaan umum. Jadi ada yang namanya BUMN, ada yang namanya persero, ada yang namanya perusahaan umum ya. Nah, kemudian jenis-jenis perusahaan umum ya. Di sini jenis-jenis perusahaan umum. Jenis-jenis perusahaan umum. Yang kedua, perusahaan daerah. Nah, ada perusahaan daerah BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pemda. Nah, perusahaan daerah ini dalam pemerintahan daerah ya. Biasanya perusahaan daerah atau BUMD itu seperti bank daerah ya, Bank Lampung ya. Kalau ada Bank Lampung itu tuh BUMD. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pemda ini sebagai undang-undang pengganti, BUMD juga diatur di sana. Dengan demikian tidak perlu ada lagi Undang-Undang BUMD dalam Undang-Undang Pemda. Nah, jadi BUMD itu udah include di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ada dua BUMD ya. Ada namanya Perseroda dan ada namanya Perumda. Jadi ada Persero daerah, ada perusahaan umum daerah. Sama ya, tapi dia bedanya daerah. Isu-isu utama terkait dengan pengelolaan aset daerah yang dia jalankan ya. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan jadikan modal dari badan usaha milik daerah ini. Nah, kemudian ada perusahaan swasta nih ya. Perusahaan swasta itu badan usaha yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta. Umumnya bergerak berbentuk hukum ya. Pernah dengar PT ya? PT itu apa? Perseroan terbatas, Pak. Ya, perseroan terbatas. Nah, PT ini yang satu-satunya badan usaha swasta ya. Badan usaha swasta tapi dia berbentuk hukum. Perseroan terbatas. Kalau PT ini biasanya harta kekayaan pribadi dan harta perusahaan dipisah. Sehingga kalau perusahaannya punya hutang, perusahaannya aja yang pilotkan atau disita untuk melunasi hutangnya.
tidak ikut harta perorangan, kecuali ada tuntutan keperorangan tersebut. Kemudian CV ya, CV ini juga sering ya, dia ini seperti seperti perusahaan juga, tapi dia tidak berbadan hukum. Nah, persekutuan CV ini ya, persekutuan yang mana harta perusahaannya itu berdasarkan dari tanggung renteng seluruh orang yang membangun CV tersebut. Nah, kemudian ada namanya firma ya, firma. Nah, firma ini berbeda lagi. Firma ini kalau kayak kami itu di advokat itu nama kantornya firma ya, firma hukum. Nah, ini juga sama sebenarnya seperti CV, dia itu membentuk perusahaannya itu sesuai dengan keuangan tanggung renteng masing-masing perorangan. Nah, kemudian perusahaan perorangan. Nah, di sini ada perusahaan perorangan. Ya, perusahaan perorangan. Kemudian yang keempat ini ada perusahaan nasional. Ya, perusahaan nasional ini seperti Persero ya, yang modalnya 51% dimiliki oleh negara atau swasta ya, nasional, dan 49% itu asing. Nah ya, jadi ada asing juga bisa masuk dalam Persero ini. Kemudian ada namanya PMA ya. Nah, ini seperti Persero Tbk yang modalnya kurang dari 51%. Dimiliki oleh negara atau swasta nasional dan selebihnya asing. Kemudian ada yang namanya joint venture. Ini asing semua ya. Memang ini adanya perusahaan dengan modal asing sebenarnya. Joint venture, joint enterprise, kontrak karya, BOT, BLT, perjanjian kemanfaatan, kemitraan. Nah, ini 100%-nya memang modalnya modal asing. Nah, ini jenis-jenis dari perusahaan modal asing ya. Nah, sumber hukum perusahaan ya, asalnya dari mana kewenangan dan kekuatan memaksa yang diperoleh. Nah, ada KUH Perdata, ya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dia pakai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada Undang-Undang tentang Perusahaan ya nomor 1 tahun 95. Nih, masih Undang-Undang Perusahaan, ada Undang-Undang Pasar Modal, kemudian ada juga Undang-Undang Perbankan ya. Ada undang-undang tentang dokumen perusahaan ya. Terus ada wajib daftar perusahaan, terus ada undang-undang kepailitan kalau dia bangkrut ya pilot. Kemudian ada undang-undang tentang BUMN ya. BUMD nggak ada, BUMD itu masuknya undang-undang Pemda. Nah, kemudian undang-undang tentang anti monopoli ya, undang-undang tentang jaminan modal ya. Kemudian ada Kepres, peraturan menteri dan sebagainya ya. Nah, ini undang-undang ini semua memang banyak ya terkait dengan perusahaan, tapi pada intinya yang dipakai itu biasanya memang undang-undang PT untuk perusahaan. Untuk perjanjian antar perusahaan kerjasama itu pakainya KUH Perdata. Nah, biasanya dua ini saja ya yang umum dipakai. Kecuali dia memang membahas bank, pasar modal ya. Kemudian ada namanya partnership atau mascap. Nah, ini pernah dengar nggak mascap? Belum. Belum ya, partnership atau mascap. Nah, dia ini persekutuan atau kongsi, asosiasi kemitraan. Dia ada dalam KUH Perdata. Mascap ini adalah perjanjian antar dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan suatu keinginannya ya, seperti pemasukan, modal, kontribusi ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Nah, kemudian ada ini ya, inbek dan kerjasama. Unsur mutlak untuk adanya masab itu ya, partnership. Uang, barang, tenaga kerja. Nah, ini bisa ya ibaratnya seperti pemasuk ya, investor ya.
Jadi dia masuk ke dalam suatu perusahaan untuk menggabungkan diri. Nah, kemudian unsur lain dia itu bertindak terang-terangan, bersifat kebendaan, mengejar keuntungan. Keuntungan harus dibagi sama. Adanya kerjasama tidak perlu diketahui pihak ketiga. Tujuan kerjasama juga harus tidak terlarang oleh hukum. Artinya dia harus demi keuntungan dan kebaikan sama-sama tanpa melawan aturan hukum. Untuk kepentingan sekutu ya, para sekutu. Nah, ini ada isi perjanjian dari mascap itu ya, atau partnership. Nah, bagian inbrank dan cara memasukkannya. Cara kerja atau pembagian pengurusan. Ada pembagian keuntungan. Ada tujuan kerjasama. Biasa dalam perjanjiannya ini isinya ya. Ada jangka waktu kapan berakhir. Nah, ciri masab atau partnership ini dia keluar masing-masing sekutu bertindak seolah untuk diri sendiri, mengikat diri sendiri terhadap pihak ketiga. Namun ke dalam mereka mengikatkan diri dalam persekutuan. Ya, di luar dia seperti sendiri-sendiri, di dalam itu dia bersekutu. Nah, ini ada contoh ya. A, B, dan C sepakat mendirikan mascap ya atau partnership dengan nama A dan asosiasi. Ya. Dari 1 bulan ada Lu asap. dipatiin Dwi ininya suaranya masuk. Sekalipun ia mengatasnamakan A dalam asosiasinya ya, secara hukum hanya A yang terikat kepada D. Kecuali jika perbuatan itu menguntungkan seluruh partner. Nah, jika yang bertindak keluar itu A dan B, maka A dan B terikat sama besar dengan pihak ketiga. Nah, ada kesannya janggal atau tidak adil. Namun itulah prinsip dari mascap siap. Jadi walau dia berhimpun, siapa yang ini ya, yang kerjasama dengan pihak lain, itulah yang mendapat keuntungan. Jadi walaupun mereka bergabung, tapi kalau ada yang nggak kerja, dia belum dapat keuntungan. Jadi yang kerjasama, yang kerja itu yang dapat keuntungan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada sifat kepribadian ya. Dalam partnership atau masab ini sifat pribadi antar anggota sekutu dominan. Karena tanpa saling mengenal antara anggota. Ini sering terjadi. Kerjasama untuk tujuan dan kepentingan bersama. Masing-masing anggota juga harus mengenal untuk terjadinya kerjasama. Tujuan kerjasama. Ini yang membedakan antara perjanjian pada umumnya. Jadi di dalam perusahaan itu ada juga perjanjian kerjasama, bukan perjanjian sama pihak lain untuk saling untungin. Untuk mendiriin perusahaan aja ada perjanjian ya, perjanjian partnership namanya. Nah, masing-masing berhadapan atau timbal balik memiliki hak dan kewajiban. Nah, dalam partnership ini tidak seperti itu, situasinya paralel. Kerjasama untuk tujuan mencari keuntungan. Jadi masing-masing itu sama-sama mencari keuntungan. Nah, ini pribadi dari tiap orang yang ingin menjadi partner ya, partnership. Nah, cara mendirikannya. Nah, ada prinsipnya ya. Dia lisan dalam arti dia bisa ini ya, dia cakap hukum ya artinya ini. Atau berdiri partnership karena partnership adalah perjanjian sesuai dengan KUH Perdata. Kemudian secara praktek selalu dibuat dengan akta notaris. Jadi dikukuhkan oleh notaris. Nah, akta sebagai alat bukti eksistensi bahwa partnership itu terhadap pihak ketiga. Akta juga didaftarkan di kantor panitera pengadilan. Nah, seharusnya di kantor pendaftaran perusahaan juga ada ya. Tentang WDP, wajib daftar perusahaan untuk kepentingan atau tujuan publikasi. Nah, perusahaan juga perlu punya namanya NPWP ya. Ini pajaknya ya. Nah, ini juga ada izin-izinnya ya, surat izin. Ada SIUP, KO, SITU, dan lain-lain.
Nah, inbrank atau contribution pasal 16-19 KUH Perdata. Tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata itu wajib memasukkan dalam kas persekutuan perdata. Ada uang ya, jadi ada uang kas di orang itu ya. Benda-benda lain seperti ada yang menyokong meja ya, yang layak bagi pemasukan tenaga kerja fisik maupun pikiran. Nah, caranya ini tergantung peraturan yang berkaitan dengan masing-masing benda. Misalnya ada benda bergerak, tidak bergerak ya. Ada yang bertubuh, tidak bertubuh, dalam arti hanya pikiran saja itu memang juga termasuk sumbangan, kontribusi ya, inbrank. Jadi benar-benar mereka itu membangun suatu usaha itu sama-sama ya. Modalnya sama-sama, ada kas, ada barang fisik, dan pikiran ya, buah pikir. Nah, ini jenis partnership, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ini diperjanjikan pemasukan yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing, sekutu atau bagian secara umum tanpa perincian. Nah, ini menyulitkan memang untuk bagi keuntungan yang umum ini ya. Yang khusus ini pemasukannya jelas. Nah, benda tertentu atau tenaga kerjanya jelas. Nah, ini dalam pasal 1623 dan 1633 ya dalam KUH Perdata. Tapi sekarang ini pada umumnya semua bagi keuntungan rata ya, sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Nah, ini ya, beheer and beseking daden. Ya, ini beheer, ini beseking. Beheer itu tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang bisa dilakukan untuk mengurus atau memelihara partnership ya atau maskap itu sendiri. Beheer ini administrasi ya maksudnya. Nah, ini ada bahasa Belanda juga, beseking debt. Nah, ini adalah disposisi perbuatan yang mengakibatkan perubahan yang tidak khusus diperlukan tergantung keadaan atau faktanya. Perbuatan ini baik secara diam-diam atau terang-terangan harus mendapat persetujuan dari para sekutu. Nah, sekutu itu semua orang yang membangun partnership tadi, dia harus sama-sama bersepakat ya, setuju untuk memberikan perubahan-perubahan dalam perusahaannya. Nah, di sini ada kejujuran juga ya. Tanggung jawab anggota ya. Nah, ini kita membahas partnership aja memang banyak ya. Tanggung jawab anggota. Nah, anggotanya ada internal ya. Ada internal, ada mitra lain. Jika salah satu yang ditunjuk sebagai pengurus menentukan bahwa pengurus berhak melakukan perbuatan, walaupun tidak setuju anggota lain, asal dilakukan dengan itikat baik, itu boleh ya. Kemudian mitra lain terikat atas perbuatan tersebut selama masa penunjukan. Bila tidak ada penunjukan ya, ini dia menentukan anggota yang dianggap secara timbal balik telah saling memberi kuasa untuk bertindak terhadap pihak ketiga. Kecuali ada anggota yang secara tegas keberatan sebelum perbuatan hukum dilakukan. Jadi memang sebelum adanya perbuatan hukum, kalau memang dia sudah kerjasama dengan pihak ketiga, ya tetap dia diberlakukan ya, tidak bisa juga dibatalkan walaupun ada penolakan salah satu anggota. Tapi yang jelas dia harus ada itikat baik. Nah, ini jadi ada tanggung jawab anggota sendiri, ada tanggung jawab yang tanggung renteng ya, sama-sama, tanggung jawab sama-sama dan tanggung jawab sendiri. Nah, ini tanggung jawab anggota dalam perusahaan itu eksternal terhadap pihak ketiga. Nah, eksternal itu dalam arti orang yang mencari ini ya, mencari keluar ya, seperti marketing, mencari klien, mencari orang-orang yang ingin bekerja sama, mencari konsumen, pemasok. Jika tidak ada surat kuasa untuk bertindak terhadap pihak ketiga, maka pihak ketiga hanya dapat minta pertanggungjawaban terhadap sekutu. Nah, jadi kalau nggak ada surat kuasanya, nah orang yang konsumen kita itu hanya dapat minta tanggung jawab terhadap organisasinya
ya, bukan sama per orangnya. Kalau yang tadi itu kan bisa per orangnya walaupun sudah diikat, walau belum ada sekutu belum setuju, dia sudah punya ikatan kontrak, itu tetap bisa dipakai orang tersebut karena sudah ada kontraknya. Nah ini kalau nggak ada kontraknya, kuasanya dengan pihak ketiga, maka dia tanggung jawabnya kepada sekutu. Ya, sekutu itu dalam arti pasca partnership-nya itulah yang turun langsung bertanggung jawab. Nah, dalam pasal 1642 juga disebutkan para anggota sekutu tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang partnership. Jadi di dalam perusahaan itu ada kawan yang punya utang, ya yang lain nggak ikut ya. Karena memang dia yang walaupun mereka satu usaha tapi dia yang punya urusan kan gitu. Dan masing-masing sekutu bisa mengikat sekutu lain bila mereka telah memberikan kuasa kepadanya. Nah, pengecualiannya jika perbuatan itu menguntungkan partnership, maka pihak ketiga dapat menggugat anggota sekutu yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ternyata walaupun perjanjiannya sama salah satu anggota di dalam partnership, tapi keuntungannya juga banyak didapat sama sekutu yang lain, semua bisa digugat sebenarnya. Kalau pihak ketiga itu merasa dirugikan. Jadi inilah tanggung jawab anggota ya, ada tanggung jawab pribadi, ada tanggung jawab bersama sebenarnya. Dilihat lagi dari keuntungannya, apakah pribadi, apakah seluruh anggota mendapat keuntungan. Nah, ini juga ada pembagian untung rugi ya. Pembagian kerugian bila mereka tidak mengatur secara khusus. Ini ada pasal 1635 KUH Perdata menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian akan dibagi seimbang dengan kontribusi masing-masing anggota. Dan anggota hanya memasukkan keterampilan memperoleh keuntungan atau kerugian seimbang dengan anggota yang kontribusinya paling kecil. Nah, ini pembagiannya lah ya. Para sekutu tidak diperkenakan memperjanjikan mereka menyerahkan besar bagian keuntungan masing-masing kepada salah seorang sekutu saja. Jadi harus sama-sama ya. Nah, jadi ini tidak boleh ya, batal kalau ada yang salah satu doang yang dikasih. Namun harus menyatakan semua kerugian akan ditanggung oleh salah seorang anggota sekutu atau lebih diperbolehkan. Jadi perjanjian itu keuntungan, pembagian, kerugian itu semua harus ada perjanjian ya. Harus ada kerjasamanya bagaimana pembagiannya dan tidak boleh salah satu saja yang menanggung menanggung kerugian atau yang dapat keuntungan, tidak bisa salah satu saja. Nah, ini ada pengalihan keanggotaan. Kepentingan atau keanggotaan persekutuan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan sekutu lain, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya dalam pendirian. Ini pengalihan anggota ya, ada orang ketiga yang masuk, memasukkan, ya ada sekutu lain. Kemudian ini pembubaran. Nah, bisa jadi kalau dalam suatu perusahaan itu ada bentuk, ada mencari keuntungan, akhirnya ada pembubaran. Ini juga bisa ya, partnership bubar bila telah terjadi salah satu dari lewatnya waktu dalam perjanjian. Jadi waktunya sudah habis ya untuk mereka bersatu. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan ya. Artinya apa yang sudah dilakukan itu sudah selesai ya. Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau sekutu. Nah, semuanya sudah sepakat untuk bubar. Kemudian jika salah satu anggota sekutu meninggal, ditempatkan di bawah pengampuan atau pilot. Nah ya, ini udah orangnya meninggal, salah satunya pilot pula perusahaannya ya, bangkrut. Nah ini juga ya pembubaran, ada yang outbinding dan verefening. Outbinding itu bubar pecah dalam arti hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya dia sudah memang ingin bubar, ingin pecah ya, sesuai perjanjian. Dia bisa dibubarkan. Kalau verifying ini verifikasi, pemberesan, likuidasi ini belum bubar, belum waktunya habis, belum ada perpecahan, tapi utangnya sudah banyak nih untuk menentukan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan. Udah nggak beres, utangnya sudah banyak, maka dia bisa dilikuidasi. Nah, secara yuridis untuk kepentingan verifying perusahaan masih dianggap ada.
ya, sejauh untuk kepentingan likuidasi. Setelah selesai likuidasi, jika utang udah dibayar, jadi likuidasi itu banyak utang ya. Jika utang udah dibayar, piutang sudah nagih dan masih ada sisa, maka akan dibagi sesuai perjanjian kepada seluruh anggota. Nah, jadi kalau utang udah dilunasin tapi masih ada sisa, masih ada tunggakan, maka anggota juga masih bisa ya dimintakan pertanggungjawaban. Setelah semua tuntas baru partnership benar-benar bubar. Jadi tidak akan bubar kalau utang yang tidak selesai ya dalam suatu perusahaan walaupun mereka membubarkan diri. Nah, ini pemberesan ya, ada pengakhiran perusahaan, pemberesan dilaksanakan atas nama persekutuan setelah bubar. Pemberesan bisa tidak ada jika semua utang sudah dilunasi, ya dibagi. Pemberesan tidak perlu ada bila dalam perjanjian ditetapkan sekutu setuju cara lain untuk tindakan lain. Misalnya udah sepakat pembagiannya atau untuk diserahkan ke siapa ya, mau disedekahin atau apa, pemberesan perusahaannya ya. Nah, ini sudah ada persekutuan. Pemberesan itu kalau sudah ada persekutuan yang bubar, pailit ya tadi. Persekutuan dalam masa pemberesan dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan. Dalam masa pemberesan, persekutuan masih dapat menggugat dan digugat ya. Jadi pemberesan ini masih bisa digugat, misalnya ternyata utangnya masih ada sama yang lain, masih bisa digugat. Dan dia juga bisa menggugat yang lain kalau misalnya cuman dia yang digugat, cuma dia yang dirugikan ya. Cuman dia yang bertanggung jawab tapi dia keuntungan sedikit. Nah, ini juga bisa menggugat. Tugas para pemberes diserahkan kepada para sekutu sejalan dengan asas kebebasan bertindak. Jadi semua sekutu bebas untuk membereskan aset-aset dan keuangan perusahaan yang sudah bubar. Nah, ini ada KUHD ditetapkan pertama-tama orang harus melihat pada akta pendirian. Ya, jadi akta pendiriannya bagaimana? Waktu diriin perusahaan. Sekutu pengurus wajib melakukan pemberesan. Dalam akta pendirian dapat ditentukan satu atau beberapa orang yang bukan sekutu dapat bertindak sebagai pemberes. Bisa aja salah satu yang beresin ya. Para sekutu bersama dengan suara terbanyak dapat menunjuk sekutu, bisa ditunjuk. Kalau suara terbanyak tidak berhasil, sekutu dapat minta hakim. Nah, akhirnya hakim juga yang beresin ya. Kalau harta yang sudah pailit sudah disita ya untuk bayar utang, sisanya itu bisa dibereskan juga dengan hakim pengadilan atau ada istilahnya kurator ya, kurator yang membereskan harta hasil kepailitan perusahaan. Nah, bisa lebih dari seseorang, tergantung pendiriannya, aktanya gimana ya. Tiap memberesin dapat bertindak sendiri-sendiri, asal masing-masing bertanggung jawab ya. Idealnya bertindak sama-sama ya saat likuidasi itu. Nah, hubungan antar pemberes dan sekutu adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Pemberes harus tanggung jawab kepada sekutu. Pemberes hanya tanggung jawab seluasnya yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkatan. Segala perikatan yang dibuat pemberes berarti perikatan atas beban persekutuan dalam batas kuasaannya. Sesuai dengan perikatan ya. Sekutu dapat digugat untuk memenuhi perikatan kepada persekutuan. Pemberesan baru selesai bila tagihan pada orang ketiga ya sudah lunas. Jadi baru dibagi uangnya diberesin semua kalau sudah lunas semua ya. Nah, ini juga ada honorium pemberesan dilunasi. Nah, kalau ada sisa dari pemberesan ini semua sudah lunas, semua sudah dilakukan ya. Sisanya itu haknya para sekutu, orang-orang yang ada di perusahaan. Nah, ini contoh mascap di Amerika Serikat ya. Ini bisa dibaca nanti ada namanya general partnership. Ada namanya limited partnership, ada yang terbatas. Ini jenis-jenisnya ya. Nah, ini juga ya di Amerika. Nah, oke mungkin itu terkait dengan partnership ya. Nanti kita masuk ke dalam firma ya. Nah, firma ini beda lagi ya. Firma ini nanti akan kita lihat berbeda dengan partnership.
Ya mungkin itu saja kawan-kawan untuk hari ini terkait dengan partnership ya. Perusahaan yang menyatu sama-sama untuk mencari keuntungan. Jadi memang sifatnya melakukan perjanjian untuk sama-sama bersekutu. Oke, cukup kawan-kawan semua? Cukup, Pak. Cukup ya. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Enggak. Absennya bagaimana ya, Pak? Absen nanti saya ini aja, sudah saya capture dari yang ini, yang apa namanya? Datang Zoom sama nanti ini kan saya masukkan ke dalam YouTube ya.